warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan menginterview perusahaan Astra Auto 2000 di bawah naungan Toyota Sales Operation. Saya Damar Alta Falodi dengan NPM 141. Saya Galit Besarita dengan NPM 161. Saya Intan Fairuz dengan NPM akhir 152. Saya Rika Melinda dengan NPM akhir 158. Saya Maria Farisa Badiaraya Karyadi dengan NPM akhir 150. Ditunggu untuk keseruan video interview kami. Ya. Briefing. Halo Pak, sejarah doang. Nanti kalau mereka masuk auto Astra baru di-share itu Pak. Tapi ini mau masuk Astra emang ya? Ayo, mana aja Pak? Zaman sekarang bukan jadi content creator lebih banyak duitnya ya? Iya kan? Ini mana? Gila. Visi misinya ada di sebelah kanan teman-teman ya. WBAW ini adalah what business are we in. Jadi bisnis kita ini adalah apa gitu. Nah, bisnis kita adalah kita sebagai dealer Toyota yang berbisnis untuk menjual kendaraan dan menyediakan layanan penjual. Clear ya rasanya ya. Bisnis kita adalah jualan dan menyediakan layanan penjual. Misinya adalah menjadi memiliki nilai yang terbaik, value yang terbaik untuk stakeholders kita semua, yang baik yang Astra, baik yang Toyota. Harapan kita menjadi yang terbaik gitu ya, basically buat mereka semua. Visinya, nah ini visinya adalah menurut saya sangat baik ya. Kita menjadi Toyota dealer yang paling di referensi, paling di prefer itu apa ya bahasanya? Yang paling di rekomendasikan, gitu ya. Di Indonesia dengan Toyota dengan total solution untuk menciptakan experience yang terbaik. Jadi ya kita harapannya setiap customer yang berinteraksi sama kita memiliki experience yang baik sehingga mereka beli sama kita lagi dan servis sama kita. Gitu ya. Nah, jaringan dealer nih, ini kita udah saat ini sih kayaknya sih udah lebih dari 126 outlet ya. Setahu saya tuh ada 130, tapi ya inilah gambarannya kurang lebih. Oh, ini udah masuk ke administrasinya ya. Jadi struktur organisasi, administrasinya seperti apa, sama bagaimana peran administrasi mendukung. Kalau strukturnya mau baca ini Pak. Kalau struktur di cabang ini kan ada 3 departemen ya, departemen sales, service, sama admin. Kalau departemen sales itu lebih ke jualan mobil unitnya, tapi kalau departemen service dia lebih ke after sales. Jadi setiap mobil setelah dijual, service, garansi apapun semua masuk ke service. Yang di bawah departemen admin itu kayak administrasi tentunya, cleaning service, security, di bawah administrasi. Selain itu di bawah struktur organisasi masing-masing. Itu struktur organisasi yang kayak di cabang seperti itu dengan 3 bagian ya. Memang kalau di cabang itu dikepalainya sama bagian marketing ya Pak ya. Makanya namanya brand head, bukan marketing head, tapi brand head. Lalu brand head ini secara operasional memang cukup banyak tugas atau tanggung jawab terhadap penjualan. Nah, saya dan Pak Widi ini barengan untuk jagain Pak Widi secara administrasinya, saya bagian pernah jual servisnya. Tapi kita menginduk ke bagian marketing. Itu brand head. Pak Chan, supervisor sales, ya.
jagoannya sales semua nih. Ya, macam Pak Aksi. Ya, Sudah semua under namanya Pak. Iya. Oh, Ada di sini ya. Oh, ada tuh di sini nggak? strategi penjualan. Yang pasti ada ya strategi penjualan. Kita di Auto 2000 yang pertama Oh, sekalian. ada logonya. Oh, iya. Semester berapa kalian ini? Kamu sih 4 cepet ya magang sekarang tuh 4 ya. Saya dulu kira semester 6 baru magang. Hah? Oh, ini belum magang ya? Oh iya, sorry. Oh makanya mau nyari magang tetap magang itu Pak. Persiapan Pak. Oh iya iya. Apa? Iya, terus stempel nggak? Di sini saya akan menjelaskan sedikit soal profil company dari perusahaan yang kami wawancarai. Perusahaan yang kami wawancarai ini adalah perusahaan Auto 2000 Toyota Sales Operation yang berada di Cabang Wiyung, daerah Surabaya. Dari hasil wawancara ini kita mengetahui bahwa Auto 2000 ini merupakan anak perusahaan dari PT Astra International yang dinaungi di bawah divisi Toyota Sales Operation di Indonesia. Auto 2000 ini merupakan dealer resmi Toyota terbesar di Indonesia yang bertanggung jawab pada penjualan kendaraan, layanan servis, dan penyedia suku cadang bagi konsumen Toyota di Indonesia. Selanjutnya, kemarin waktu wawancara kami juga diberitahu mengenai struktur organisasi yang terdapat di cabang Toyota Auto 2000, yaitu terdapat ada kepala cabang yaitu yang dimiliki oleh Pak Bakhtiar Aji. Lalu yang kedua ini terdapat narasumber kami yaitu Pak Jan sebagai ketua sales yang divisi ini tuh bertanggung jawab untuk penjualan dan marketing pada unit yang ada di Toyota Auto 2000. Yang kedua yaitu ada narasumber kami juga yaitu Pak Widi yang sebagai finance dan admin head yang divisi ini membawahi admin unit, admin service dan admin kasir. Yang ketiga yaitu narasumber kami Pak Edwin Nusianto sebagai kepala bengkel yang divisi kepala bengkel ini membawahi service advisor, THS dan spare part. Jadi divisi kepala bengkel ini tuh bertugas untuk melayani servis kepada customer yang sedang melakukan pembelian unit di perusahaan kami, perusahaan Auto 2000 tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada peran dari admin. Nah, peran dari admin sendiri ini adalah pemasukan data. Data di sini berupa data penjualan, database perusahaan, dan data customer. Selanjutnya itu peran admin di sini juga ada menjaga ketenagakerjaan dan menjaga operasional SOP perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Nah, admin sendiri ini juga bertugas untuk memastikan bahwa administrasi ketenagakerjaan baru atau karyawan baru itu tidak bermasalah. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Auto 2000 Wiyung melakukan strategi penjualannya. Jadi Auto 2000 Wiyung itu melakukan yang namanya primary market area, di mana Auto 2000 itu melakukan fokus penjualan terhadap area-area tersebut dalam jarak 10 km. Contohnya seperti area kecamatan seperti Wiyung, Kakak Santri, Sambikurap, dan Karangpirang. Mereka juga melakukan cara seperti melakukan survei yang termasuk melakukan servis kolaborasi terhadap produk-produk Toyota. Selanjutnya mereka Auto 2000 ini bertugas melakukan brand image yang sangat penting untuk menjaga nama dari Toyota dan Astra itu sendiri. Selanjutnya digital marketing yang dilakukan juga melakukan promosi konten seperti offline maupun online. Maksudnya di mana ketika customer mendapatkan info untuk barang secara online,
produk secara online, mereka juga bisa langsung ngeceknya secara offline. Juga ketika offline, ketika mereka sudah mendatangi produk secara offline, mereka akan melakukan riset juga melalui online untuk memastikan harga tertentu. Dan pembahasan terakhir ada di SDM. Hasil dari wawancara kelompok kami mengenai SDM sudah dijelaskan bahwa meliputi perekrutan dan program untuk kesejahteraan karyawan di Auto 2000. Di Auto 2000 perekrutan itu seperti biasa, basic aja. Kalau misalkan perekrutannya itu hanya ada wawancara, tes online dan untuk tes skillnya. Lalu untuk karyawannya, dari karyawan yang ingin menaik jabatan itu juga cuman dites psikotesnya dari masing-masing user. Lalu untuk program kesejahteraan karyawan, di sini Auto 2000 memiliki program level tingkatan di mana nanti untuk teman-teman yang sudah keterima, rekrutan yang sudah keterima itu akan melaksanakan pelatihan selama 3 bulan. Lalu untuk karyawan yang sudah lama itu akan melakukan latihan level 1. Lalu nanti ada level 2, level 3 dan seterusnya. Jadi program yang dilaksanakan di Auto 2000 ini berjenjang dan berstruktur. Terima kasih. Sekian hasil dari wawancara kelompok kami.